Selamat datang di channel Kinawikrama. Apa kabarnya kalian semua? Semoga hari ini membawa kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rezeki bagi Anda dan keluarga. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tanda-tanda kehadiran khodam berenergi besar yang mencoba masuk dan menempati wadah spiritual manusia. Seseorang yang tengah mempelajari ilmu khodam, atau sedang berusaha memiliki khodam, terkadang tidak menyadari bahwa khodam yang diharapkannya sudah datang dan berusaha masuk menempati wadah spiritualnya. Mereka biasanya terlalu fokus pada tujuan akhirnya, sehingga kerap kali menjadi tidak peka dan mengabaikan pertanda-pertanda halus yang diberikan oleh alam semesta. Tanda-tanda kehadiran khodam ini juga akan bisa dirasakan oleh orang awam yang memang sedang diikuti oleh suatu khodam tertentu. Berikut tanda-tanda datangnya khodam di dekat kita, serta gejala-gejala yang bisa dirasakan oleh tubuh ketika khodam tersebut masuk menempati wadah spiritual kita. Sebelum pembahasan ini saya lanjutkan, untuk yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar silaturahmi ini tetap terjalin. Berikut inilah penjelasan selengkapnya tanda kehadiran khodam berenergi besar di dekat kita. Yang pertama dan paling umum dapat dirasakan adalah perasaan merinding. Selain merinding, juga ada sedikit rasa sesak di dada, seakan kadar oksigen menjadi lembab dan ada tekanan di kepala yang menyebabkan rambut kita seperti berdiri semua. Merinding adalah bentuk pertemuan dan benturan energi sukma kita dengan energi khodam tersebut. Hal ini adalah sebagai pertanda bahwa khodam tersebut bermaksud memberitahu keberadaannya. Merinding ini bisa terjadi di mana saja, namun yang paling sering adalah di tempat yang sepi dan lembab. Bila kebetulan Anda sedang menekuni suatu olah batin, sebelum merasakan merinding, biasanya Anda sudah dapat merasakan keberadaan makhluk halus tersebut dari jarak yang lebih jauh. Tanda kehadiran khodam berenergi besar di dekat kita yang kedua adalah dengan munculnya suatu aroma khas tertentu. Khodam kerap kali juga menggunakan bau atau aroma untuk menunjukkan keberadaannya kepada kita. Aroma ini sekaligus juga menunjukkan jati diri khodam tersebut. Khodam yang berenergi positif pada umumnya akan membawa aroma wangi khas mistis, seperti minyak Arab, bunga kantil, bunga melati dan lain-lain. Namun bila yang muncul adalah aroma-aroma tidak sedap seperti aroma busuk, anyer darah, bahkan bangkai, maka khodam yang di dekat kita tersebut memiliki energi yang negatif. Dengan menunjukkan aroma ini, mereka telah bertindak sopan dengan memberitahukan kehadirannya. Mereka sadar kehadirannya tidak tampak oleh mata kita. Menurut Primbon Jawa, ada kalanya kejadian hal semacam ini terjadi saat kita berada di ruangan yang terdapat banyak orang dan hanya kita saja yang mencium bau tersebut. Itu artinya bahwa si khodam tersebut hanya berkepentingan dengan kita saja. Bisa jadi khodam yang datang di dekat kita adalah khodam leluhur. Tanda khodam datang di dekat kita yang selanjutnya adalah adanya perubahan suhu yang secara tiba-tiba. Semakin besar dan mendadak perubahan suhu yang terjadi, maka semakin besar pula energi khodam yang datang. Untuk Anda yang kepekaannya sudah mumpuni, bisa mendeteksinya dengan cara rabaan tangan pada area yang menjadi pusat perubahan suhu tersebut. Biasanya akan terjadi berupa getaran-getaran, seperti ada setrum-setrum tipis di tangan. Perubahan suhu yang terjadi juga dapat menunjukkan karakteristik suatu khodam. Misalnya jika yang datang adalah khodam berwujud macan, maka biasanya suhunya akan menjadi panas. Tanda khodam hadir di dekat kita yang lainnya adalah adanya hembusan angin. Hembusan angin di sini maksudnya adalah hembusan angin yang tidak biasa. Misalnya, Anda sedang di dalam ruangan tertutup yang tidak ada ventilasi ataupun AC, namun tiba-tiba Anda merasakan hembusan angin yang menerpa Anda.
Selain hembusan angin, yang terkadang terasa adalah seperti belayan pada tengkuk ataupun anggota tubuh yang lainnya. Tanda kehadiran khodam berenergi besar di dekat kita yang kelima, adalah adanya suara-suara yang tidak jelas asal-usulnya. Misalnya ketika Anda sedang sendirian di rumah, namun tiba-tiba mendengar suara gemericik air dari kamar mandi, dan ketika Anda cek ternyata tidak ada apa-apa di sana, bahkan lantai kamar mandinya pun tetap kering. Bisa juga timbulnya suara berisik dari dalam lemari, yang menjadi tempat Anda menyimpan suatu benda pusaka atau mustika tertentu. Suara-suara tidak jelas tersebut, menjadi pertanda bahwa khodam sedang ingin menunjukkan keberadaannya, mereka ingin berkomunikasi, atau sekedar ingin mengingatkan akan hal tertentu. Misalnya Anda lupa tidak memberinya sesajen dan lain-lain. Setelah khodam hadir dengan menunjukkan kelima tanda tersebut, mereka terkadang juga ingin merasuk dan menempati wadah spiritual kita. Hal ini biasa terjadi bagi mereka yang memang sedang mendalami ilmu khodam, ataupun mereka yang memang berjodoh dengan khodam tertentu. Tanda khodam masuk ke tubuh ini, akan membawa gejala-gejala tertentu pada tubuh manusia di mana bisa dibedakan menjadi dua, yaitu tanda ketika terjaga dan ketika sedang tidur. Khodam yang adalah makhluk halus, akan bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui beberapa lubang yang ada misalnya pori-pori, lubang hidung, mulut, dari bawah kuku, dan lubang-lubang lainnya. Berikut ini adalah tanda khodam masuk ke tubuh dan ingin menempati wadah spiritual manusia ketika dalam keadaan terjaga. Yang pertama adalah selalu pusing yang tidak disebabkan oleh penyakit. Selain pusing, juga akan terasa sakit pada kedua mata, kedua telinga, hidung, gigi, tenggorokan ataupun lambung, dan kesemuanya itu tidak ada penjelasan medisnya. Tanda khodam masuk ke tubuh pada saat terjaga yang kedua adalah terjadinya kedutan pada ubun-ubun kepala. Ketika khodam tersebut berusaha menempati wadah batin atau spiritual manusia, maka akan membawa sinyal berupa denyut yang tidak normal, yang terjadi secara terus-menerus di ubun-ubun bagian depan kepala. Tanda khodam masuk ke tubuh pada saat terjaga berikutnya, adalah telinga yang berdengung. Telinga yang berdengung secara terus-menerus atau rutin pada jam-jam tertentu, juga adalah sinyal bahwa khodam tersebut ingin masuk ke dalam wadah spiritual kita. Terkadang dengungan pada telinga ini juga dapat berubah menjadi bisikan-bisikan gaib, tapi yang harus diwaspadai adalah bisikan gaib yang negatif, misalnya ajakan untuk meninggalkan ibadah, berbuat onar. Tanda khodam masuk ke tubuh ketika terjaga yang terakhir, adalah kondisi fisik yang selalu lemah dan lesu. Kondisi yang seperti ini adalah juga sebagai akibat benturan energi manusia dengan khodam yang ingin masuk. Terkadang, hal ini juga membuat manusianya linglung sehingga mudah kesurupan. Kemudian tanda-tanda khodam masuk ke tubuh dan ingin menempati wadah spiritual kita ketika dalam keadaan tertidur, di mana yang pertama adalah mimpi yang menyeramkan. Khodam yang mencoba merasuk ke dalam tubuh, akan menampakkan dirinya melalui mimpi. Ada beberapa jenis khodam yang tidak sungkan dalam memperlihatkan wujud aslinya, inilah yang akan menyebabkan mimpi buruk bagi yang mengalami. Tanda khodam masuk ke tubuh pada saat tertidur yang kedua, adalah perasaan seolah-olah jatuh dari ketinggian. Hal ini adalah sensasi yang ditimbulkan, ketika wadah batin atau kesadaran kita yang sedang didesak agar memberikan tempat bagi khodam yang ingin masuk. Tanda khodam masuk ke tubuh ketika tertidur yang ketiga, adalah cemas ketika tidur dan sering bangun pada jam-jam tertentu. Para makhluk halus yang mencoba berinteraksi dengan manusia, termasuk khodam, biasanya akan sangat aktif pada jam 2-4 malam. Dan tanda terakhir dari khodam yang ingin masuk ke dalam tubuh ketika kita sedang tidur, adalah sering mengalami tindihan atau sleep paralisis. Fenomena tindihan di mana kita tidak bisa bergerak ini, biasanya terjadi ketika kita dalam keadaan setengah tidur,
Keadaan seperti ini adalah keadaan yang sangat ideal untuk bisa masuk ke dalam dimensi alam gaib. Hal tersebut juga berarti merupakan kondisi yang pas bagi khodam untuk mencoba masuk ke dalam tubuh manusia. Demikianlah tanda-tanda kehadiran khodam yang mencoba menempati wadah spiritual manusia yang ditunjukkan oleh tubuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Sampai jumpa dengan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.